jangan kita sekali-kali berfatwa menetapkan suatu hukum di mana kita ini bukan seorang hakim, di mana kita ini bukan seorang ahli di dalam ilmu, di mana kita ini bukan seorang yang alim, yang faqih, yang menguasai ilmu fiqih. Lalu kita berani-berani komen. Akhirnya terjadilah ada ulama-ulama Allah yang dianggap oleh dirinya salah, padahal wawasan dirinya saja yang sempit. Terus berani komen, merendahkan ulama Allah, dianggap ulama Allah itu salah. Ini hati-hati, ini hati-hati, ini hati-hati. Lebih baik kita diam, ya. Dan memang harus diam. Kita mengaji saja kepada ulama. Yang harus komen adalah yang ahli ilmu, ya. Yang harus komen adalah yang mengerti di dalam agama. Itu yang harus komen. Nah, terjadi keributan-keributan, kekacauan-kekacauan. Orang-orang yang tidak merasa dirinya masih bodoh, lalu ikut komentar, sok tahu, namanya sotoy. Namanya sotoy, sok tahu, sok tahu, ya. Ingat, ini sekarang yang terjadi, ini terjadi. Sekarang yang terjadi, ada sekelompok yang berani-berani membatalkan nasab orang lain. Yang menusuk nasab orang lain, padahal dalam hadis sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, isnatani finnas huma bihim kufrun. Nabi kita mewanti-wanti 1400 sekian tahun yang lalu, 1400 sekian puluh tahun yang lalu. Apa wanti-wanti Nabi kita dalam hadis sahih Muslim? Ini sahih hadisnya. Ada dua perkara, ya, di diri manusia. Ingat, yang mana kalau manusia melakukan dan satu saja daripada yang dua itu bisa terjerumus kepada kekufuran. Kufur, dosa yang sangat besar, bukan dosa kecil. Apa? Yang pertama kata Nabi, at-ta'nu fin nasab. Ya. Apa at-ta'nu fin nasab? Adalah menusuk nasab orang. Dan termasuk membatalkan nasab orang. Ingat, menghina nasab orang, menghina etnis, menghina suku. Ini berbahaya, bisa mengakibatkan kekufuran. Dan kedua adalah waniyahah, adalah niyahah, ya, kepada mayit. Nah sekarang terjadi ada sekelompok orang yang berani membatalkan nasab orang lain, dan yang dibatalkan itu nasabnya dan para habib. Ingat, yang di dalamnya para habib itu adalah para ulama yang banyak sekali, tak terhitung. Para wali-wali Allah yang banyak sekali, gak bisa menghitungnya. Dibatalkan.
Dan yang dibatalkan bukan para habib yang sekarang saja, tapi semua para habib di muka bumi, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sampai mana? Sampai Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah putranya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, kan? Radhiyallahu anhum ajma'in. Ini diingkari, ini dibatalkan. Allah, lalu dicaci maki, diperolok-olokkan, dijelek-jelekan, dibikin video-video menjelek-jelekan, menjadi guyonan, diperolok-olokkan. Allah, jangankan habaib, ingat, orang biasa saja yang bukan habib lalu nasabnya diingkari dan dibatalkan, itu bisa mengakibatkan kekufuran, karena bisa menyeret kepada tuduhan ini anak zina. Nah, ini orang yang nggak ada bapaknya, kan, akan menyeret kepada pembatalan warisan. Warisannya batal, akan menyeret kepada pembatalan kewajiban mengurus, akan menyeret kepada pembatalan masalah aurat, ya kan. Kalau orang tua dengan anak, dengan cucu ke bawah, kan auratnya dari pusar sampai mana? Sampai lutut, kan. Aurat mahram batal wudunya enggak kalau sama anak cucu? Ya enggak batal. Sama nenek kakek ya enggak batal wudu gitu, kan. Anaknya dapat warisan enggak dari orang tuanya? Ya dapat warisan dari orang tuanya. Coba kalau dibatalkan nasabnya, bukankah itu semua dibatalkan? Dibatalkan semuanya. Bayangkan, dibatalkan, bukan cuma satu nanti yang terbatalkan, bakal banyak yang terbatalkan semuanya. Ini jangankan kepada para habaib yang di dalamnya banyak ulama, banyak wali-wali Allah. Orang umum saja, ingat, dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang sangat besar. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Dengan alasan apapun, jangan percaya kita. Ingat, jangan terjerumus kita. Ini adalah iblis, ini adalah syaitan. Ingat, yang akan mencelakakan umat Islam agar semua menjadi ahli neraka. Karena apa? Karena ikut membatalkan nasabnya orang lain. Ingat, bayangkan oleh kita, jika dibatalkan lalu dijelek-jelekin, lalu dihina, diolok-olok, siapa yang terhinakan? Semua para habaib ahya'an wa amwata, yang hidup, yang sudah mati, yang ada di zaman ini, yang ada di zaman yang telah lalu, yang ada di zaman yang akan datang. Apa dikira nanti pada hari kiamat tidak akan diadili? Ya. Apa kita tidak pernah dengar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak yaumul kiamah ada orang yang banyak amal solehnya, namun akhirnya dia habis amal solehnya. Kenapa? Karena dia banyak hutang kepada yang lain. Kenapa? Karena dia mencaci si A, mencuri harta si B, ya, merampas haknya si C, menghina si D. Coba yang dihina ini berapa juta kira-kira? Ya, yang dihina kira-kira berapa? Daripada para habaib. Andai kata para habib itu ya bukan keturunan Nabi, umpamanya tetap akan diadili dari hinaan kita, ya, dari caci maki kita. Lihat, hati-hati.
Ini adalah upaya setan, upaya iblis untuk memecah belah umat Islam, agar umat Islam ini celaka, agar umat Islam ini tidak manut kepada ulama, harus manut kepada mereka yang segelintir. Sementara para ulama-ulama Allah, leluhur kita, semua mengakui bahwa para habaib Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul sekarang. Ingat, ini pemikiran-pemikiran setan-setan dan iblis-iblis ini. Ingat, Buya katakan hal seperti itu yang akan mencelakakan kita, menggiring kita, ingat, kepada kenistaan, ingat, kepada jurang api neraka, digiring kita agar kita nanti diadili oleh Allah di hadapan semua para ulama dan para aulia. Bukankah di dalamnya banyak wali-wali Allah? Bukankah di dalamnya banyak ulama-ulama Allah? Kitabnya saja dikaji. Coba kitab Bughyatul Mustarsyidin, karangan siapa? Karangan Habib Ba'alawi. Coba Rotib Al-Haddad, karangan siapa? Susunan siapa? Susunannya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Dibaca di muka bumi. Nih, ingat, ini biadabnya manusia-manusia yang seperti itu di zaman kita ini. Ingat. Ini adalah dajjal-dajjal di zaman sekarang. Dajjal-dajjal di zaman sekarang. Ingat. Ini dajjalnya jadinya KW-nya KW2. Dajjal KW2 itu sudah banyak sekarang yang mengikutinya, yang percaya kepadanya, meninggalkan kepercayaan kepada semua ulama-ulama yang jelas-jelas keulamaannya, leluhur-leluhurnya yang jelas-jelas keulamaannya, lalu berbelot percaya kepada yang baru muncul. Ingat, baru muncul, padahal dia ini ulama juga bukan, ini mufti juga bukan. Ingat, kalau dia mengatakan dia ijtihad, dan apakah para ulama itu tidak ijtihad? Bayangkan oleh kita. Kalau dia mengatakan ini yang benar, apakah ulama itu salah? Coba fikir dengan jernih oleh kita. Maka dengan alasan apapun, ya, mau alasan tes DNA, mau alasan tesis, mau alasan, jangan dianggap itu adalah cara-cara dajajilah, ya, di akhir zaman ini, yaitu dajjal-dajjal yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak akan ada dulu dajjal-dajjal KW-nya sebelum datang dajjal yang beneran. Ingat itu, ingat ya, ingat itu.